Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran, materi matematika kelas 8. Sebelumnya perhatikan peta konsep yang harus dikuasai adalah ada 4. Yang pertama mengenal lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran. Kemudian hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang ketiga panjang busur dan luas juring. Yang ketiga adalah garis singgung lingkaran. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas dua konsep, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran dan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ini adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ada 2 kompetensi dasar pengetahuan dan 2 kompetensi dasar keterampilan. Langsung kita masuk ke materi. Kita mulai dari definisi. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran, yang G ini. Kemudian jarak yang sama ini, dari G ke titik yang kita buat, ini disebut dengan jari-jari. Jadi kalau kita tambah titiknya, kita buat titik lagi, kita buat titik lagi, sampai tak terhingga, dan semuanya berjarak sama dengan titik G, maka inilah yang disebut dengan lingkaran. Sampai tak terhingga titik sehingga membentuk sebuah lengkungan tertutup. Jadi ini konsep dari atau definisi dari lingkaran. Kemudian kita lanjutkan, setelah kita membahas definisi dari lingkaran, yang kedua adalah kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran tersebut? Kita lihat, unsur lingkaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unsur yang berupa garis, kemudian yang kedua unsur yang berupa daerah, yang ketiga unsur berupa sudut. Kita bahas dulu 2 unsur, yaitu yang berupa garis dan berupa daerah. Yang pertama ada yang disebut diameter. Apa itu diameter? Diameter kata lainnya adalah garis tengah lingkaran. Garis yang berwarna ungu ini disebut diameter, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Panjang dari diameternya adalah 2 kali jari-jari. Jadi kalau dari R ke U ini adalah jari-jari, R ke S ini juga jari-jari, maka dari S ke U ini adalah disebut dengan diameter. Panjangnya 2 kali jari-jari. Ini kalau kita putar, jadi bisa terletak di mana saja. Kemudian diameter ini membagi 2 buah lingkaran menjadi luas yang sama. Setengah lingkaran, yang ini setengah lingkaran. Unsur yang kedua disebut dengan busur. Apa itu busur? Busur adalah sebuah kurva lengkung yang terletak pada lingkaran, atau lengkungan yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Coba perhatikan lengkungan yang berwarna merah, berwarna hitam ini. Ini disebut dengan busur, dari L ke K. Ini disebut dengan busur. Kemudian kalau ini sebuah lingkaran besar, yang berwarna hitam ini disebut busur, yang berwarna merah ini disebut apa? Yang berwarna hitam ini disebut dengan busur minor, yang berwarna merah ini disebut, sisanya ini yang paling besar adalah busur mayor. Cuma dalam pembahasan yang dimaksud dengan busur adalah busur minor ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buat, berarti yang disebut busur adalah yang ini, busur minor ini, dari K ke L misalkan seperti ini. Jadi ini disebut dengan busur. Kemudian unsur yang ketiga ada yang disebut dengan tali busur. Apa itu tali busur? Jadi tali busur itu adalah ruas garis yang kedua titik ujungnya berada pada lingkaran, atau ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Ini 2 titik, ada ruas garis, ini disebut dengan tali busur. Dia juga merupakan pembatas dari busur ini. Ini busur, yang melengkung ini busur, yang lurus yang berwarna merah ini disebut dengan tali busur. Kemudian ada pertanyaan, apakah diameter juga tali busur? Coba kita cek, kita tarik, kita perpanjang. Tali busur ini, ya, dia melalui pusat lingkaran, maka diameter ini juga merupakan, tali busur ini juga merupakan sebuah diameter. Yang ketiga, unsur yang ketiga yang berupa garis adalah disebut dengan apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah ruas garis terpendek antara pusat lingkaran dengan tali busurnya. Dengan kata lain, berarti apotema adalah sebuah garis yang tegak lurus antara tali busur dan titik pusat. Kita perhatikan, kita cek sudutnya, kita tarik ke sini. Seperti ini. Ini sebuah tali busur, ini titik pusat. Maka kalau ada sebuah garis yang tegak lurus antara pusat dengan tali busur disebut dengan garis apotema. Coba kita cek. Ini kalau kita tarik ke sini, ini apotema. Kalau kita tarik ke sini, ini juga apotema. Jadi apotema adalah ruas garis yang tegak lurus antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Itu tadi unsur di lingkaran yang berupa garis. Berikutnya unsur lingkaran yang berupa daerah ada 2, disebut dengan juring dan tembereng. Sekarang kita bahas dulu juring. Juring adalah
daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Coba perhatikan, daerah yang berwarna biru ini disebut dengan juring. Dia dibatasi oleh 2 buah jari-jari, jari-jari 1, jari-jari 2, dan sebuah busur. Maka ini disebut dengan juring. Sekarang sisanya ini apakah juring? Iya. Jadi ini juring minor, ini juring mayor. Cuma nanti yang dimaksud dengan juring adalah juring minor ini. Kemudian dalam juring ini juga ada sebuah sudut nanti yang kita bahas berikutnya. Sudut ini misalkan ini 118,32. Ini disebut dengan sudut pusat. Sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari dan titik pusat. Ini disebut dengan sudut pusat. Kemudian unsur daerah yang kedua disebut dengan tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Coba perhatikan, kalau ini saya geser. Ada daerah yang berwarna hijau di dalam lingkaran. Batasnya adalah tali busur dan busur. Maka daerah yang seperti ini disebut dengan tembereng. Kita lihat, ini disebut dengan tembereng minor, ini disebut dengan tembereng mayor. Nanti yang akan kita bahas yang dimaksud dengan tembereng adalah tembereng minor ini. Nanti bisa kita hitung luasnya, luas juring dan luas tembereng. Itu tadi unsur lingkaran yang berupa garis dan berupa daerah. Yang ketiga adalah kita bahas unsur lingkaran yang berupa sudut. Unsur lingkaran yang berupa sudut ada 2, disebut dengan sudut pusat dan sudut keliling. Tadi sudah kita bahas sekilas, sudut pusat adalah sudut yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari seperti ini. Dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Jadi ini daerah sudut yang berwarna hijau ini disebut dengan sudut pusat. Dia dibentuk oleh 2 buah jari-jari dan bertemu pada pusat lingkaran ini. Kita lihat seperti ini. Ini kalau kita geser, ini disebut dengan sudut pusat. Sudut pusat lingkaran. Yang kedua, unsur yang kedua adalah sudut keliling. Apa itu sudut keliling? Sudut yang dibatasi oleh 2 buah tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran. Dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Coba perhatikan. Sudut ini disebut dengan sudut keliling. Dia dibentuk oleh 2 buah tali busur. Sudut ini dibentuk oleh 2 buah tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran seperti ini. Ini kalau kita geser, ini disebut dengan sudut keliling. Seperti ini. Nah, jadi itu tadi 2 buah unsur lingkaran yang berupa sudut disebut dengan sudut pusat dan sudut keliling. Berikutnya kita bahas hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Ada 3 sifat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sifat pertama, besar sudut pusat 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Ingat kata kuncinya di sini, menghadap busur yang sama. Perhatikan gambar ini. Di sini ada buah gambar sudut pusat yang ini dibentuk oleh 2 buah jari-jari dan sudut keliling yang ini dibentuk oleh 2 buah tali busur. Perhatikan dia menghadap busur yang sama yaitu busur yang berwarna biru. Perhatikan ini menghadap busur yang berwarna biru. Kalau seperti ini sifat pertama adalah besar sudut pusat 2 kali sudut keliling. Atau dengan kata lain besar sudut keliling setengah dari sudut pusat. Perhatikan. Kalau ini saya perbesar sudut pusatnya, dia selalu seperti ini karena menghadap busur yang sama. Dia setengahnya dari sini. Ini sudut pusat 93,52, sudut kelilingnya 46,76. Kalau ini saya perbesar, tetap dia selalu setengahnya sudut keliling. Ini juga begitu, saya perbesar, ini juga setengahnya. Ini saya geser tetap karena dia setengah dari sudut pusat. Ini juga begitu, ini tetap. Ini juga sudut keliling, ini sudut pusat menghadap busur yang sama. Perhatikan, busur berwarna biru. Ini saya geser, asalkan dia tetap menghadap busur yang berwarna biru, besarnya selalu setengah dari sudut pusat. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kita buat, perhatikan coba ini, saya buat sebuah sudut keliling, dia menghadap busur yang berwarna merah. Kemudian saya geser dulu, saya buat sudut yang lain. Ini sudut yang kedua. Saya buat sudut keliling lagi, dia juga menghadap busur yang berwarna merah. Saya buat sudut yang lain lagi, ini saya rubah, saya geser, dia juga menghadap busur yang berwarna merah. Coba perhatikan 3 buah sudut keliling ini menghadap busur yang sama, yaitu busur berwarna merah. Sekarang kita cek besarnya. Ternyata besarnya adalah semuanya sama, 70,19, ini juga 70,19, ini juga 70,19. Artinya apa? Busur sudut keliling itu selalu sama besar, asalkan menghadap busur yang sama. Ini kita geser dimanapun, ini juga saya geser dimanapun, ini saya geser dimanapun, dia akan selalu sama besar, asalkan menghadap ke busur yang sama. Dan ini pasti setengahnya dari sudut pusat ini, sesuai sifat yang pertama tadi.
Kita hapus dulu. Ini sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat yang terakhir adalah sudut keliling. Ini sudut keliling ya, menghadap diameter besarnya selalu 90 derajat. Dia akan selalu siku-siku. Coba kita geser. Dimanapun dia berada, dia akan selalu 90 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya selalu 90 derajat. Perhatikan, ini kalau saya rubah diameternya di sini, saya geser diameternya, tetap dia akan 90 derajat. Jadi saya geser dimanapun diameternya, sudut ini saya geser dimanapun, asalkan dia menghadap diameter, maka sudut keliling ini besarnya adalah 90 derajat. Jadi itu tadi sifat-sifat atau hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang kita membahas unsur lingkaran tadi dan berupa sudut tadi kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal. Coba perhatikan sebuah contoh soal ini. Contoh soal. Perhatikan. Pada gambar ini, O titik pusat lingkaran, kemudian diketahui satu buah sudut yaitu TQR yang ini. Ini adalah 64 derajat. Pertanyaannya, berapakah sudut TRQ? TRQ yang di sini, kemudian RST yang di sini. Maka kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Kita cek, ini penyelesaiannya. Kita lihat sudut RTQ adalah ini. Dia adalah sebuah sudut keliling yang menghadap ke diameter. Maka otomatis besarnya adalah 90 derajat sesuai dengan sifat tadi. Sehingga untuk mencari sudut yang ini, mencari sudut TRQ adalah kita gunakan ini segitiga. TRQ membentuk sebuah segitiga. Maka kita gunakan sifat segitiga. Dua sudut sudah diketahui. Ini 64, yang ini 90. Maka yang sebelah sini adalah 180 dikurangi 90 tambah 64 sama dengan 26 derajat. Sehingga TRQ besarnya adalah 26 derajat. Kemudian RST, perhatikan. RST, dia adalah sebuah sudut keliling. Coba kita cek. Sudut keliling ini menghadap ke busur RT. Kita cari apakah ada sudut keliling yang lain juga menghadap busur RT. Kita lihat ternyata ada ini. Sudut TQR, dia juga menghadap ke busur RT, maka otomatis ini akan sama dengan ini besarnya. Maka dia juga 64 derajat karena menghadap busur yang sama. Sekarang kita cek sudutnya, ya ini 90 sesuai dengan sifat tadi. Ini 26 kita hitung, yang ini 64 berdasarkan sifat sama dengan ini. Kita lihat dulu. Nah baik, jadi ini untuk pertemuan video pertama kita akan membahas unsur-unsur lingkaran, kemudian sifat-sifat lingkaran, dan penggunaan dalam penyelesaian masalah. Untuk pertemuan berikutnya, video berikutnya kita akan membahas tentang garis singgung, kemudian luas juring, dan luas tembereng. Untuk saat ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.